harapan akan menampilkan hasil dari proyek yang kami buat dengan tema etika lingkungan terhadap bisnis. Dan di sini kami mengambil salah satu tema, yaitu seberapa besar pentingnya menjaga lingkungan dalam salah satu bisnis, yaitu bisnis limbah pabrik. Ini salah satu tempat daur ulang perusahaan bisnis yang ada di Tegal Gede. Bumi mengalami kemajuan pesat dalam bidang industri, hingga sampah yang tidak terkendali. Suhu bumi selalu meningkat di setiap tahunnya. Jika tidak, hal ini akan menyebabkan bencana besar bagi manusia di masa yang akan datang. Dalam sebuah bisnis harus memiliki etika, salah satunya yaitu etika terhadap lingkungan. Keterkaitan antara etika bisnis dan etika terhadap lingkungan itu adalah upaya mengendalikan perilaku dan tindakan bisnis terhadap lingkungan sekitar bisnis tersebut. Lalu bisnis yang etis adalah bisnis yang dapat memberikan manfaat kepada lingkungan, bukan malah merusak keserasian lingkungan, melainkan kerusakan lingkungan pada dasarnya berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama polusi dan yang kedua penyusutan sumber daya. Penggunaan plastik yang makin masif tak Dampak bagi limbah plastik sangatlah buruk bagi kelestarian lingkungan. Masih banyak kita temui masyarakat yang membuang sampah sembarangan, di mana hal itu dapat mencemari lingkungan. Dalam mengurangi limbah, kita bisa memulainya dengan beberapa langkah. Yang pertama, membuang sampah dengan kategori dan tempatnya. Yang kedua, kita juga bisa mulai membiasakan untuk membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Conroundtable adalah tanggung jawab bisnis, dampak ekonomis dan sosial bisnis, perilaku bisnis, kepatuhan terhadap aturan dukungan untuk perdagangan, multilateral, penghargaan terhadap lingkungan alam, serta pencegahan operasional tidak etis. Salah satu, selumbu atau PLTU yang mencemari buruknya kualitas udara di beberapa kampung yang ada di Cikarang, khususnya asap dari pabrik kelapa sawit. Sejumlah warga menuding bahwa asap pembakaran tersebut sangatlah mengganggu. Bertens 2001 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global saat ini telah menghadirkan 6 isu lingkungan hidup yang signifikan. Yang pertama itu ada akumulasi bahan beracun, yang kedua ada efek rumah kaca, yang ketiga ada perusakan lapisan ozon, yang keempat ada hujan asam, yang kelima ada deforestasi dan penggurunan, dan yang terakhir yaitu ada keanekaragaman hayati. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyisir Sungai Siak Riau untuk mengetahui tingkat pencemaran di perairan dari hasil penelitian air Sungai Siak yang menjadi sumber kehidupan warga setempat tidak layak dikonsumsi karena terkontaminasi limbah rumah tangga dan industri. Salah satu contoh yang kelompok kami ambil yaitu perusahaan limbah daur ulang yang bertempat di Tegal Gede, yang dimana perusahaan tersebut mengelola limbah dan tidak semua limbah itu bisa dijual dan didaur ulang, sehingga sampah tersebut dibuang ke lahan kosong di lingkungan masyarakat sekitar, dan itu dapat menyebabkan pencemaran tanah dikarenakan sampah plastik tidak bisa diurai. Nah, yang contoh kedua kami ambil dari kejadian di tahun 2018 yang dimana perusahaan sawit membuang limbahnya ke Sungai Siak sehingga dapat mencemari sungai dan merusak ekosistem di dalam sungai. Kita meneliti tentang perusahaan tersebut karena ini berada di lingkungan yang banyak masyarakat. Dan dari beberapa pertanyaan yang kami tanyakan, kami menyimpulkan ada dampak negatif dan positifnya. Dampak negatif, perusahaan tersebut menimbulkan bau sehingga mengganggu masyarakat dan mencemari tanah yang digunakan untuk membuang sampah. Dampak positifnya, memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Kesimpulan dari kejadian tersebut yaitu etika lingkungan hidup berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam. Tanggung jawab kepada lingkungan bukan bersifat individu melainkan kolektif. Jika tanggung jawab tersebut sudah dilakukan,
maka kita akan menjaga ekosistem agar tetap lestari dan akan memegang teguh mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam.